Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk organisasi, prinsip-prinsip dari organisasi, dan juga pembagian kerja dalam organisasi. Yang penjelasannya akan dijelaskan oleh pemateri yang diantaranya ada Kamaluddin, Julian Elita, Khairul Ihsan, Farida Afriani, dan juga Jimmy Carter. Langsung saja kepada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Julian Elita. Mohon perhatiannya dan menyimak. Nyimak itu yang pakai goreng ayam tuh ya, Mal? Itu minyak, Dul, bukan nyimak. Minyak. Oke, kita lanjutkan saja kepada pemateri pertama, yaitu Julian Elita. Ingat, Dul, nyimak. Nyimak, Dul, nyimak. Oke, siap, Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja materi terkait tentang bentuk-bentuk organisasi. Salah satu usaha untuk menjamin adanya fleksibilitas dalam rangka pengembangan organisasi, maka bentuk organisasi harus diusahakan sesederhana mungkin. Dalam perkembangannya terdapat 6 pokok bentuk-bentuk organisasi yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Baik, 6 macam pokok dalam bentuk-bentuk organisasi tersebut. Yang pertama yaitu organisasi lini. Organisasi lini adalah bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang berhubungan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Dan setiap kepala unitnya mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan kepada kepala unit satu tingkat di atasnya. Ciri-ciri dari organisasi lini: yang pertama, jumlah karyawannya sedikit. Yang kedua, selain top manajer, manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana. Dan yang ketiga, sarananya terbatas. Keempat, hubungan antara atasan dan bawahannya bersifat langsung. Yang terakhir, bentuk lini pada perusahaan perseorangan, pemilik perusahaan adalah sebagai top manager. Adapun kelebihan dan kekurangan dari organisasi lini, yang pertama kelebihannya yaitu atasan dan bawahannya dihubungkan dengan satu garis komando. Yang kedua, rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasinya besar. Yang ketiga, proses pembuatan keputusannya berjalan cepat. Yang keempat, disiplin dan loyalitasnya tinggi. Dan yang terakhir, rasa saling pengertiannya pun juga tinggi. Adapun kelemahan dari organisasi lini, yang pertama adanya tendensi kepemimpinan otokratis. Yang kedua, pengembangan kreativitas karyawannya terhambat. Yang ketiga, tujuan top manajernya sering tidak dapat dibedakan dengan tujuan organisasi dan karyawannya bergantung pada satu orang dalam organisasi. Yang kedua yaitu organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf ini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenangnya berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya serta masing-masing pejabat. Manajer pun ditempatkan pada satu atau lebih pejabat. Staf yang tidak mempunyai wewenang memerintah tetapi sebagai penasehat, misalnya mengenai masalah kearsipan, keuangan personel, dan sebagainya. Ciri-ciri dari organisasi lini dan staf ini yaitu yang pertama, hubungan atasan dan bawahannya tidak seluruhnya secara langsung. Dan yang kedua, karyawannya banyak. Yang ketiga, organisasinya besar. Dan yang keempat, ada 2 kelompok kerja dalam organisasinya sehingga ditekankan adanya spesialisasi yaitu personal lini dan personal staff. Adapun kelebihan dan kekurangan dari organisasi lini dan staf ini yaitu kelebihannya yang pertama, ada pembagian tugas yang jelas. Yang kedua, kerjasama dan koordinasinya dapat dilaksanakan dengan jelas pula. Dan yang ketiga, pengembangan bakat segenap anggota organisasinya pun terjamin.
Dan yang keempat, staffing dilaksanakan sesuai dengan prinsip yaitu the right man on the right place. Yang terakhir, bentuk organisasi ini fleksibel untuk diterapkan. Adapun kelemahan dari organisasi lini dan staf ini yaitu yang pertama, tugas pokok orang-orangnya sering dinomorduakan. Yang kedua, proses pengambilan keputusannya berliku-liku atau berbelit-belit. Yang ketiga, jika pertimbangannya tidak terkontrol maka sering menimbulkan nepotisme. Dan juga yang terakhir, persaingannya tidak sehat antara yang satu pejabat dengan pejabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi fungsional adalah organisasi yang mana wewenang dari pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Dan adapun ciri-ciri organisasi fungsional tersebut, yang pertama, organisasinya kecil, dan yang kedua, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli, dan yang ketiga, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, yang keempat, target yang hendak dicapai dan jelas dan pasti, dan yang kelima, pengawasan dilakukan secara ketat. Adapun kelemahan dan kelebihan dari organisasi tersebut, yang pertama, kelebihannya program terarah jelas dan tepat, anggaran, personalia, dan sarana dan tempat sesuai. Yang ketiga, kenaikan pangkat pejabat fungsional secara cepat. Adapun kelemahannya, yang pertama yaitu pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasinya. Yang kedua, koordinasi sulit dilaksanakan. Dan yang ketiga, pangkat pejabat fungsional lebih tinggi dibandingkan kepala unit sehingga inspeksi sulit dilaksanakan. Organisasi fungsional dan ini adalah bentuk organisasi yang mana dari pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian di bawahnya yang mempunyai keahlian tertentu, serta sebagian dilimpahkan kepada pejabat fungsional yang mana koordinasinya tetap diserahkan kepada kepala bagian. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, tidak tampak adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan. Yang kedua, spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional. Dan yang ketiga, pembagian kerja dan pelimpahan wewenang tidak membedakan tingkat elesen. Adapun kelebihan dan kelemahan dari organisasi tersebut adalah kelebihannya, yang pertama, solidaritasnya tinggi, yang kedua, disiplinnya juga tinggi, dan yang ketiga, produktivitas tinggi karena spesialisasi dilakukan maksimum. Dan yang keempat, pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin atau teknis tidak. Adapun kelemahan yaitu kurangnya fleksibel. Yang kedua, pejabat fungsional akan mengalami kebingungan karena dikoordinasikan oleh lebih dari satu orang. Dan yang terakhir atau yang ketiga, spesialisasi memberikan kejenuhan. Yang kelima ada organisasi komite. Organisasi komite ini adalah suatu organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu lainnya dilaksanakan secara kolektif. Organisasi komite terdiri dari eksekutif komite atau pimpinan komite dan staf komite, yang mana eksekutif komite ini yaitu para anggotanya mempunyai wewenang ini, dan staf komite ini yaitu orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staf. Adapun ciri-ciri dari organisasi komite ini yaitu yang pertama, adanya dewan di mana anggota bertindak secara kolektif. Yang kedua, adanya hak, wewenang dan tanggung jawab sama dari masing-masing anggota dewan. Yang ketiga, asas musyawarah sangat ditonjolkan. Yang keempat, organisasinya besar dan struktur tidak sederhana.
Dan yang terakhir biasanya bergerak di bidang perbankan, asuransi, dan niaga. Adapun 3 kelebihan dari organisasi komite ini yaitu yang pertama, pelaksanaan decision making berlangsung baik karena terjadi musyawarah dengan pemegang saham maupun dewan. Yang kedua, kepemimpinan yang bersifat otokratis yang sangat kecil. Yang ketiga, dengan adanya tour of the tie, maka pengembangan karir terjamin. Dan 3 kelemahan yang terdapat di dalam organisasi komite ini yaitu yang pertama, proses decision making sangat lambat. Yang kedua, biaya operasional rutin yang sangat tinggi. Yang ketiga, kalau ada masalah seringkali terjadi penghindaran. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Yang keenam, ada organisasi matriks. Organisasi matriks ini menghasilkan wewenang ganda yaitu wewenang horizontal dan wewenang fungsional. Wewenang horizontal diterima oleh manajer proyek, sedangkan wewenang fungsionalnya sesuai dengan keahlian yang akan tetap melekat sampai proyek selesai. Akibat mempunyai 2 wewenang dalam melaksanakan kegiatannya, setiap anggota juga harus melaporkan kepada 2 atasan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul ini. Biasanya, manajer proyek diberikan mandat untuk melaksanakan wewenangnya dalam memberikan perintah sebagai manajer proyek untuk kemudian langsung dilaporkan kepada manajer puncak. Organisasi matriks ini mempunyai 2 ciri. Yang pertama, memanfaatkan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh satuan-satuan organisasi yang telah ada. Yang kedua, interaksi di antara beberapa bagian perusahaan untuk memfokuskan pada proyek tertentu. Kelebihan dari organisasi matriks ini ada 5. Yang pertama, sesuai untuk beban kerja yang fluktuatif. Yang kedua, tujuan proyek menjadi lebih jelas. Yang ketiga, memungkinkan untuk merespon pada beberapa sektor lingkungan secara serentak. Yang keempat, banyak jalur untuk melakukan komunikasi. Dan yang terakhir, pekerjaan dapat dipahami secara lebih jelas. Terdapat 4 kelemahan pada organisasi matriks ini, yaitu yang pertama, struktur yang sangat rumit. Yang kedua, biaya relatif tinggi. Yang ketiga, memungkinkan timbulnya dualisme kepemimpinan. Dan yang keempat, relatif sulit karena terdapat kepentingan ganda sehingga memerlukan koordinasi yang kuat. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip organisasi. Menurut Fayon, mengusulkan ada 14 prinsip yang menurutnya dapat digunakan secara universal dan dapat diajarkan di sekolah-sekolah dan universitas-universitas. Berikut adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama, pembagian kerja. Prinsip ini sama dengan pembagian kerja Adam Smith. Spesialisasi menambah hasil kerja dengan cara membuat para pekerja lebih efisien. Yang kedua, wewenang manajer harus dapat memberi perintah. Wewenang memberikan hak ini kepadanya, tetapi wewenang berjalan seiring dengan tanggung jawab. Jika wewenang digunakan, timbullah tanggung jawab. Agar efektif, wewenang seorang manajer harus sama dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, disiplin. Para pegawai harus menaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif. Suatu saling pengertian yang jelas antara manajemen dan para pekerja tentang peraturan organisasi, serta penerapan hukuman yang adil bagi yang menyimpang dari peraturan tersebut. Yang keempat, kesatuan komando. Setiap pegawai seharusnya menerima perintah hanya dari seorang atasan. Yang kelima, kesatuan arah. Setiap kelompok
Aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus dipimpin oleh seorang manajer dengan menggunakan sebuah rencana. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum. Di sini, di atas kepentingan individu, kepentingan seorang pegawai atau kelompok. Pegawai tidak boleh mendahulukan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Yang ketujuh, remunerasi. Para pekerja harus digaji sesuai dengan jasa yang mereka berikan. Yang kedelapan, sentralisasi, di mana ini menunjuk kepada sejauh mana para bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan. Apakah pengambilan keputusan ini disentralisasi pada manajemen atau disentralisasi pada para bawahan? Adalah proporsi yang tepat. Kuncinya terletak pada bagaimana menemukan tingkat sentralisasi yang optimal untuk setiap situasi. Yang kesembilan, rantai seklar. Garis wewenang dari manajemen puncak sampai ke tingkat yang paling rendah merupakan rantai seklar. Komunikasi harus mengikuti rantai ini. Tetapi jika dengan mengikuti rantai tersebut malah tercipta kelambatan, komunikasi silang dapat diizinkan jika disetujui oleh semua pihak, sedangkan atasan harus diberitahu. Yang ke-10, tata tertib. Orang dan bahan harus ditempatkan pada tempat dari waktu yang tepat. Yang ke-11, keadilan. Para manajer seharusnya selalu baik dan jujur terhadap para bawahan. Yang ke-12, stabilitas. Masa kerja para pegawai, perputaran turnover. Pegawai yang tinggi adalah tidak efisien. Manajemen harus menyediakan perencanaan personalia yang teratur dan memastikan bahwa untuk mengisi kekosongan harus selalu ada pengganti. 13. Inisiatif. Para pegawai yang diizinkan menciptakan dan melaksanakan rencana-rencana akan berusaha keras. Yang ke-14, esprit du corps. Mendorong tim spirit akan membangun keselarasan dan persatuan di dalam organisasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian kerja, di mana menurut Hasibuan, pembagian kerja yaitu informasi yang tertulis, yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam sebuah organisasi. Adapun manfaat dari pembagian kerja, sebagaimana disampaikan oleh A.S. Munir adalah: yang pertama, memudahkan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Kedua, diketahui dengan jelas batas wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, tidak meragukan dalam pemberian tugas atau pelaksanaan tugas. Keempat, memudahkan pengawasan. Kelima, tidak terjadinya simpang siur atau benturan pekerjaan. Keenam, menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebutuhan pendidikan. Untuk mengukur indikator pembagian kerja, berikut merupakan hal-hal yang penting harus diperhatikan. Pertama, kemampuan karyawan menyelesaikan tugas. Kedua, kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan karyawan. Yang ketiga, volume pekerjaan. Keempat, kesesuaian pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Kelima, tingkat kenyamanan karyawan dengan pekerjaannya. Gimana, Dul? Sekarang udah paham kan? Apa itu bentuk organisasi, prinsip organisasi, dan pembagian kerja dalam organisasi? Dul? 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 Lah, bocah malah tidur.
Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.